Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2103201006. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang manajemen risiko atas penanganan konflik, yang dimana materi ini dari mata kuliah manajemen dan risiko bisnis dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Dan langsung saja saya sampaikan materinya berikut ini. Tujuan manajemen risiko atas konflik, di mana tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Manajemen risiko atas penanganan konflik adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi konflik serta dampaknya terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi. Tujuan spesifik dari manajemen risiko atas konflik adalah untuk mempersiapkan organisasi dan stafnya dalam menghadapi situasi konflik dan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan konsekuensi negatif dari konflik tersebut. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang tujuan manajemen risiko atas konflik. Yang pertama, mengidentifikasi potensi konflik, yang dimana salah satu tujuan utama manajemen risiko atas konflik adalah untuk mengidentifikasi secara proaktif potensi konflik yang mungkin timbul di dalam atau di sekitar organisasi. Ini melibatkan pengenalan faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik, seperti perbedaan pendapat, kepentingan yang bertentangan, atau perbedaan budaya. Mengidentifikasi potensi konflik merupakan tahap awal dan kritis dalam manajemen risiko atas konflik. Dalam tahap ini, organisasi melakukan upaya proaktif untuk mengenali faktor-faktor yang dapat memicu konflik baik di dalam maupun di sekitar organisasi. Berikut adalah penjabaran lebih detailnya tentang mengenai tahap ini. Pertama itu analisis lingkungan. Organisasi melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal mereka. Ini mencakup menganalisis dinamika internal organisasi seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, dan dinamika interpersonal antar anggota tim. Di samping itu, organisasi juga memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, persaingan industri, dan perubahan regulasi yang dapat memenuhi dinamika organisasi. Lalu poin kedua itu pengenalan perbedaan pendapat. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan konflik adalah perbedaan pendapat di antara anggota organisasi. Organisasi memperhatikan adanya perbedaan pendapat yang muncul terkait dengan keputusan strategis, arah perusahaan, atau tugas-tugas operasional sehari-hari. Ini bisa termasuk perbedaan visi dan misi, pendekatan dalam menangani masalah, atau preferensi pribadi anggota tim. Lalu poin ketiga ada analisis kepentingan yang bertentangan. Organisasi juga mengidentifikasi potensi konflik yang muncul akibat adanya kepentingan yang bertentangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat terjadi dalam situasi di mana sumber daya terbatas, prioritas yang berbeda, atau tujuan yang saling bertentangan mengarah pada ketegangan antar anggota organisasi. Identifikasi ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi konflik yang mungkin muncul dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya. Lalu poin keempat itu perbedaan budaya dan nilai. Faktor lain yang seringkali menyebabkan konflik adalah perbedaan budaya dan nilai di antara anggota organisasi.
Organisasi yang memiliki anggota dari beragam latar belakang budaya, etnis, atau nilai sering menghadapi tantangan dalam mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengenali perbedaan budaya dan nilai yang ada serta mengembangkan strategi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif di antara anggota organisasi. Dengan mengidentifikasi secara proaktif potensi konflik yang mungkin timbul, organisasi dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mengelola dan meredakan konflik sebelum mencapai tingkat yang merugikan. Ini memungkinkan organisasi untuk mengembangkan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Mengevaluasi risiko. Pada ini yang kedua. Setelah potensi konflik diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko yang terkait dengan konflik tersebut. Ini melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya konflik, dampaknya terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi, serta kemampuan organisasi untuk menangani konflik tersebut. Mengevaluasi risiko merupakan langkah penting dalam manajemen risiko atas konflik setelah potensi konflik diidentifikasi. Tahap ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap risiko yang terkait dengan memungkinkan terjadinya konflik, serta dampaknya terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi. Nah, lebih detailnya itu penilaian kemungkinan terjadinya konflik, di mana organisasi melakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya konflik berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini melibatkan analisis tingkat keparahan, perbedaan pendapat, ketegangan antar pihak, atau faktor lain yang dapat memicu konflik. Penilaian ini membantu organisasi untuk memperkirakan probabilitas terjadinya konflik dalam skala waktu tertentu. Analisis dampak terhadap keselamatan. Organisasi juga mengevaluasi dampak potensial dari konflik terhadap keselamatan dan kesejahteraan staf serta pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup penilaian risiko terhadap kemungkinan kecelakaan, cedera fisik, atau bahaya lain yang dapat timbul sebagai akibat dari konflik yang eskalasi. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh organisasi dalam menangani konflik tidak membahayakan keselamatan individu. Penilaian dampak terhadap kelangsungan operasional. Selain itu, organisasi mengevaluasi dampak konflik terhadap kelangsungan operasional mereka. Ini mencakup analisis terhadap potensi gangguan terhadap proses bisnis, kerugian finansial, atau reputasi organisasi. Penilaian ini membantu organisasi untuk memahami konsekuensi potensial dari konflik terhadap pencapaian tujuan dan kelangsungan operasional organisasi secara keseluruhan. Lalu juga evaluasi kemampuan organisasi untuk menangani konflik. Ini termasuk dari langkah terakhir, yang dimana mengevaluasi kemampuan organisasi untuk menangani konflik yang mungkin timbul. Ini melibatkan penilaian terhadap kesiapan organisasi dalam menghadapi situasi konflik, termasuk ketersediaan sumber daya, keahlian staf, dan kekuatan dalam komunikasi dan negosiasi. Evaluasi ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kapasitas mereka dalam menangani konflik dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi risiko yang komprehensif, organisasi dapat mengidentifikasi dan memahami potensi konsekuensi negatif dari konflik serta mengembangkan strategi yang tepat untuk mengelola dan meredakan konflik jika terjadi. Ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kesiapan dan ketangguhan mereka dalam menghadapi tantangan konflik yang mungkin muncul dalam operasional mereka. Pada poin ketiga itu ada pengembangan strategi penanganan konflik. Tujuan lain dari manajemen risiko atas konflik adalah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam penanganan konflik jika terjadi
jika terjadi. Ini melibatkan penyusunan rencana tindakan yang jelas dan komprehensif untuk mengurangi risiko, meredam konflik, dan mengelola dampaknya. Pengembangan strategi penanganan konflik merupakan tahap penting dalam manajemen risiko atas konflik. Setelah potensi konflik diidentifikasi dan risikonya dievaluasi, organisasi perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola konflik jika terjadi. Berikut adalah penjabarannya itu yang lebih detail mengenai tahap ini. Yang pertama itu analisis konflik yang mungkin terjadi. Organisasi melakukan analisis mendalam terhadap jenis konflik yang mungkin terjadi berdasarkan identifikasi potensi konflik sebelumnya. Ini mencakup pemahaman tentang akar penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat, serta potensi eskalasi dan dampaknya terhadap organisasi. Lalu yang kedua itu penetapan tujuan penanganan konflik, yang dimana langkah selanjutnya adalah penetapan tujuan yang jelas dalam penanganan konflik. Tujuan ini dapat mencakup mengurangi ketegangan antar pihak, menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak, atau meminimalkan dampak negatif konflik terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi. Lalu yang ketiga itu identifikasi strategi penanganan konflik, di mana berdasarkan analisis konflik dan tujuan yang telah ditetapkan, organisasi mengidentifikasi strategi penanganan konflik yang sesuai. Ini dapat mencakup pendekatan seperti dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan, penyelesaian konflik melalui pengambilan keputusan kolektif, atau tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa mendatang. Lalu poin keempat itu pengembangan rencana tindakan, di mana organisasi menyusun rencana tindakan yang jelas dan komprehensif untuk mengimplementasikan strategi penanganan konflik. Rencana tindakan ini mencakup langkah-langkah spesifik yang harus diambil dalam menangani konflik, termasuk penunjukan tim penanganan konflik, komunikasi yang efektif, dan prosedur darurat untuk mengatasi situasi konflik yang eskalatif. Lalu poin kelima itu pelatihan dan persiapan staf. Organisasi memberikan pelatihan dan persiapan kepada staf dalam menghadapi konflik. Ini mencakup pelatihan dalam keterampilan komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, serta pemahaman terhadap prosedur dan protokol organisasi dalam menangani konflik. Pada poin ke-6 itu pengujian dan revisi rencana, di mana sebelum diterapkan secara penuh, rencana tindakan penanganan konflik diujikan dan dievaluasi untuk memastikan kelayakan dan efektivitasnya. Organisasi juga melakukan revisi dan perbaikan pada rencana tindakan berdasarkan umpan balik dan pengalaman yang diperoleh dari pengujian. Dengan mengembangkan strategi penanganan konflik yang tepat dan menyusun rencana tindakan yang komprehensif, organisasi dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengelola konflik dengan efektif dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi. Lalu pada poin keempat itu melindungi keselamatan dan kesejahteraan staf. Salah satu tujuan yang penting dari manajemen risiko atas konflik adalah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan staf organisasi. Ini mencakup penyediaan pelatihan tentang pengelolaan konflik, penyediaan sarana keamanan dan perlindungan, serta pengembangan prosedur darurat untuk mengatasi situasi konflik yang mengancam keselamatan staf. Melindungi keselamatan dan kesejahteraan staf merupakan tujuan yang krusial dalam manajemen risiko atas konflik. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, organisasi perlu mengambil langkah-langkah yang proaktif dan preventif untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan staf. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya mengenai tahap ini, yang dimana poin pertama itu pelatihan pengelolaan konflik. Organisasi menyediakan pelatihan kepada staf tentang pengelolaan konflik. Pelatihan ini mencakup pemberian keterampilan dan strategi dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani konflik secara efektif. Staf diberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik
yang memuaskan dan pemahaman terhadap emosi dalam situasi konflik. Lalu yang kedua yaitu penyediaan sarana keamanan dan perlindungan. Organisasi menyediakan sarana keamanan dan perlindungan untuk staf dalam menghadapi potensi konflik. Ini mencakup penyediaan sistem keamanan fisik seperti pengamanan gedung, CCTV dan akses terbatas, serta penyediaan peralatan pelindung diri atau PPE untuk situasi-situasi yang berpotensi berbahaya. Lalu poin ketiga yaitu pengembangan prosedur darurat. Organisasi pengembangan prosedur darurat yang jelas dan komprehensif untuk mengatasi situasi konflik yang mengancam keselamatan staf. Prosedur darurat ini mencakup langkah-langkah harus diambil dalam situasi-situasi seperti ancaman kekerasan, baku tembak, atau insiden keamanan lainnya. Staf diberikan pelatihan tentang prosedur-prosedur ini dan diuji secara berkala untuk memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi situasi darurat. Lalu poin selanjutnya yaitu komunikasi dan pemberian informasi. Organisasi memastikan bahwa staf memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat tentang situasi konflik yang mungkin terjadi. Komunikasi yang terbuka dan transparan diperlukan untuk memberikan arahan, petunjuk, dan informasi kepada staf tentang tindakan yang harus diambil dalam menghadapi situasi konflik. Lalu yaitu poin berikutnya dukungan psikologis dan kesejahteraan mental. Organisasi menyediakan dukungan psikologis dan kesejahteraan mental bagi staf yang mungkin mengalami dampak emosional dari konflik. Ini mencakup penyediaan akses terhadap pelayanan konseling, dukungan peer-to-peer, dan program-program kesejahteraan mental untuk membantu staf dalam mengatasi stres dan trauma yang mungkin terjadi akibat konflik. Dengan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan staf, organisasi yang tidak hanya melindungi aset terpenting mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berdaya saing. Ini memungkinkan staf untuk bekerja dengan lebih efektif dan fokus dalam mencapai tujuan organisasi tanpa harus khawatir akan potensi konflik yang dapat membahayakan mereka. Berikutnya masuk ke poin kelima, di mana mempertahankan kelangsungan operasional. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan kelangsungan operasional organisasi meskipun dalam situasi konflik. Ini melibatkan pengembangan rencana darurat dan kontinuitas bisnis yang memungkinkan organisasi untuk tetap berfungsi secara efektif, bahkan dalam situasi konflik yang ekstrim. Mempertahankan kelangsungan operasional merupakan tujuan penting dalam manajemen risiko atas konflik. Organisasi perlu memastikan bahwa mereka dapat tetap beroperasi secara efektif bahkan dalam situasi konflik yang ekstrim. Berikut adalah penjabarannya yang lebih lanjut tentang mengenai tahap ini. Yang pertama itu pengembangan rencana darurat. Organisasi pengembangan rencana darurat yang komprehensif untuk menghadapi situasi konflik yang dapat mengganggu kelangsungan operasional. Rencana darurat ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi berbagai skenario konflik, termasuk ancaman keamanan, gangguan operasional, atau bencana alam. Rencana darurat ini mencakup identifikasi risiko, peran dan tanggung jawab staf, serta langkah-langkah tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Kontinuitas bisnis. Pada poin ini, organisasi mengembangkan rencana kontinuitas bisnis yang dirancang untuk memastikan kelangsungan operasional organisasi dalam jangka waktu yang lebih panjang selama atau setelah terjadinya konflik. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan operasi normal organisasi, pemulihan sistem informasi dan teknologi, serta pemulihan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Pengelolaan sumber daya. Pada poin ini selama situasi konflik, organisasi perlu mengelola sumber daya mereka dengan efisien dan efektif untuk memastikan kelangsungan operasional.
ini mencakup alokasi sumber daya yang tepat, penggunaan cadangan bahan dan peralatan, serta manajemen staf dan tenaga kerja untuk menjaga operasi tetap berjalan. Poin selanjutnya yaitu kerjasama dengan pihak eksternal. Organisasi bekerja sama dengan pihak eksternal seperti otoritas keamanan, layanan darurat, dan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan kelangsungan operasional dalam situasi konflik. Ini mencakup koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan keadaan darurat, pertukaran informasi, dan mendapatkan dukungan tambahan jika diperlukan. Lalu poin selanjutnya pemantauan dan evaluasi. Organisasi secara terus-menerus memantau situasi konflik dan melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana darurat dan kontinuitas bisnis mereka. Ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi perubahan dalam situasi dan menyesuaikan rencana mereka sesuai kebutuhan, serta belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kesiapan di masa mendatang. Dengan pengembangan rencana darurat dan kontinuitas bisnis yang kuat serta mengelola sumber daya dengan efisien, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tetap dapat beroperasi secara efektif bahkan dalam situasi konflik yang ekstrim. Ini memberikan kepercayaan diri kepada organisasi dan stakeholder mereka bahwa kelangsungan operasional dan pelayanan yang diberikan dapat dipertahankan di tengah tantangan yang mungkin muncul. Pada poin ke-6 yaitu meningkatkan resiliensi organisasi. Manajemen resiko atas konflik juga bertujuan untuk meningkatkan resiliensi organisasi, yaitu kemampuan organisasi untuk pulih dan beradaptasi setelah mengalami konflik atau krisis. Ini melibatkan pembelajaran dari pengalaman konflik sebelumnya, perbaikan terus-menerus terhadap proses dan prosedur organisasi, serta pengembangan kapasitas organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Meningkatkan resiliensi organisasi adalah tujuan penting dalam manajemen risiko atas konflik. Resiliensi organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk pulih dan beradaptasi setelah mengalami konflik atau krisis. Penjelasan lebih lanjutnya pada tahap ini terdapat beberapa poin, yaitu pertama, pembelajaran dari pengalaman, di mana organisasi melakukan pembelajaran dari pengalaman konflik sebelumnya untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan konflik, respon yang efektif, dan pelajaran yang dapat dipetik. Ini mencakup analisis mendalam terhadap penyebab dan dampak konflik, serta evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan strategi penanganan konflik yang telah diterapkan. Lalu poin kedua, perbaikan terus-menerus, di mana organisasi melakukan perbaikan terus-menerus terhadap proses dan prosedur organisasi berdasarkan pembelajaran dari pengalaman konflik. Ini mencakup review dan penyelesaian terhadap kebijakan, prosedur operasional, dan struktur organisasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap konflik di masa mendatang. Lalu poin selanjutnya pengembangan kapasitas organisasi, di mana organisasi mengembangkan kapasitas internal mereka untuk menghadapi tantangan masa depan yang mungkin timbul. Ini mencakup pengembangan keterampilan dan pengetahuan staf dalam mengelola konflik, peningkatan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat di saat kritis, serta investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan ketangguhan organisasi. Kultivasi budaya resiliensi, di mana organisasi membangun budaya organisasi yang mendorong ketangguhan dan inovasi dalam menghadapi konflik. Ini melibatkan promosi nilai-nilai seperti kolaborasi, adaptabilitas, dan ketahanan mental di seluruh organisasi. Budaya yang kuat dalam menerima perubahan dan menangani tantangan dengan keberanian dan ketabahan dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih resilient terhadap konflik. Lalu poin berikutnya keterlibatan dengan pihak eksternal.
Organisasi berinteraksi dan berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga riset, lembaga pemerintah, dan komunitas profesional untuk bertukar pengetahuan, praktik terbaik, dan sumber daya dalam memperkuat resiliensi organisasi. Kolaborasi ini membantu organisasi untuk mendapatkan wawasan tambahan dan mendapatkan dukungan eksternal dalam menghadapi tantangan konflik. Dengan meningkatkan resiliensi organisasi, organisasi dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi konflik atau krisis yang mungkin muncul. Ini memungkinkan organisasi untuk pulih lebih cepat dan tetap berfungsi secara efektif dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian dalam lingkungan operasional mereka. Dengan memfokuskan pada tujuan-tujuan ini, manajemen risiko atas konflik membantu organisasi untuk mempersiapkan diri secara lebih baik dalam menghadapi tantangan konflik dan meningkatkan kemampuan untuk tetap beroperasi secara efektif dalam lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah. Jadi pada materi manajemen risiko atas penanganan konflik itu terdapat tujuan manajemen risiko atas konflik, lalu ada bagian-bagiannya seperti seperti pada tujuan manajemen risiko atas konflik ini ada bagian-bagiannya seperti mengidentifikasi potensi konflik, lalu mengevaluasi risiko, kemudian pengembangan strategi penanganan konflik, lalu ada juga melindungi keselamatan dan kesejahteraan staf, lalu mempertahankan kelangsungan operasional dan meningkatkan resiliensi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2103201006. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang manajemen risiko atas penanganan konflik, yang dimana materi ini dari mata kuliah manajemen dan risiko bisnis dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Dan langsung saja saya sampaikan materinya berikut ini. Tujuan manajemen risiko atas konflik, di mana tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik.
Manajemen risiko atas penanganan konflik adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi konflik serta dampaknya terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi. Tujuan spesifik dari manajemen risiko atas konflik adalah untuk mempersiapkan organisasi dan stafnya dalam menghadapi situasi konflik dan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan konsekuensi negatif dari konflik tersebut. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang tujuan manajemen risiko atas konflik. Yang pertama, mengidentifikasi potensi konflik, yang dimana salah satu tujuan utama manajemen risiko atas konflik adalah untuk mengidentifikasi secara proaktif potensi konflik yang mungkin timbul di dalam atau di sekitar organisasi. Ini melibatkan pengenalan faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik, seperti perbedaan pendapat, kepentingan yang bertentangan, atau perbedaan budaya. Mengidentifikasi potensi konflik merupakan tahap awal dan kritis dalam manajemen risiko atas konflik. Dalam tahap ini, organisasi melakukan upaya proaktif untuk mengenali faktor-faktor yang dapat memicu konflik baik di dalam maupun di sekitar organisasi. Berikut adalah penjabaran lebih detailnya tentang mengenai tahap ini. Pertama itu analisis lingkungan. Organisasi melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal mereka. Ini mencakup menganalisis dinamika internal organisasi seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, dan dinamika interpersonal antar anggota tim. Di samping itu, organisasi juga memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, persaingan industri, dan perubahan regulasi yang dapat memenuhi dinamika organisasi. Lalu poin kedua itu pengenalan perbedaan pendapat. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan konflik adalah perbedaan pendapat di antara anggota organisasi. Organisasi memperhatikan adanya perbedaan pendapat yang muncul terkait dengan keputusan strategis, arah perusahaan, atau tugas-tugas operasional sehari-hari. Ini bisa termasuk perbedaan visi dan misi, pendekatan dalam menangani masalah, atau preferensi pribadi anggota tim. Lalu poin ketiga ada analisis kepentingan yang bertentangan. Organisasi juga mengidentifikasi potensi konflik yang muncul akibat adanya kepentingan yang bertentangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat terjadi dalam situasi di mana sumber daya terbatas, prioritas yang berbeda, atau tujuan yang saling bertentangan mengarah pada ketegangan antar anggota organisasi. Identifikasi ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi konflik yang mungkin muncul dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya. Lalu poin keempat itu perbedaan budaya dan nilai. Faktor lain yang seringkali menyebabkan konflik adalah perbedaan budaya dan nilai di antara anggota organisasi. Organisasi yang memiliki anggota dari beragam latar belakang budaya, etnis, atau nilai sering menghadapi tantangan dalam mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengenali perbedaan budaya dan nilai yang ada serta mengembangkan strategi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif di antara anggota organisasi. Dengan mengidentifikasi secara proaktif potensi konflik yang mungkin timbul, organisasi dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mengelola dan meredakan konflik sebelum mencapai tingkat yang merugikan. Ini memungkinkan organisasi untuk mengembangkan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Mengevaluasi risiko. Pada ini yang kedua. Setelah potensi konflik diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko yang terkait dengan konflik tersebut. Ini melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya konflik, dampaknya terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi, serta kemampuan organisasi untuk menangani konflik tersebut. Mengevaluasi risiko merupakan langkah penting dalam manajemen risiko atas konflik.
setelah potensi konflik diidentifikasi. Tahap ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap resiko yang terkait dengan memungkinkan terjadinya konflik, serta dampaknya terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi. Nah, lebih detailnya itu penilaian kemungkinan terjadinya konflik, di mana organisasi melakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya konflik berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini melibatkan analisis tingkat keparahan, perbedaan pendapat, ketegangan antar pihak, atau faktor lain yang dapat memicu konflik. Penilaian ini membantu organisasi untuk memperkirakan probabilitas terjadinya konflik dalam skala waktu tertentu. Analisis dampak terhadap keselamatan. Organisasi juga mengevaluasi dampak potensial dari konflik terhadap keselamatan dan kesejahteraan staf serta pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup penilaian risiko terhadap kemungkinan kecelakaan, cedera fisik, atau bahaya lain yang dapat timbul sebagai akibat dari konflik yang eskalasi. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh organisasi dalam menangani konflik tidak membahayakan keselamatan individu. Penilaian dampak terhadap kelangsungan operasional. Selain itu, organisasi mengevaluasi dampak konflik terhadap kelangsungan operasional mereka. Ini mencakup analisis terhadap potensi gangguan terhadap proses bisnis, kerugian finansial, atau reputasi organisasi. Penilaian ini membantu organisasi untuk memahami konsekuensi potensial dari konflik terhadap pencapaian tujuan dan kelangsungan operasional organisasi secara keseluruhan. Lalu juga evaluasi kemampuan organisasi untuk menangani konflik. Ini termasuk dari langkah terakhir, yang dimana mengevaluasi kemampuan organisasi untuk menangani konflik yang mungkin timbul. Ini melibatkan penilaian terhadap kesiapan organisasi dalam menghadapi situasi konflik, termasuk ketersediaan sumber daya, keahlian staf, dan kekuatan dalam komunikasi dan negosiasi. Evaluasi ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kapasitas mereka dalam menangani konflik dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi risiko yang komprehensif, organisasi dapat mengidentifikasi dan memahami potensi konsekuensi negatif dari konflik serta mengembangkan strategi yang tepat untuk mengelola dan meredakan konflik jika terjadi. Ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kesiapan dan ketangguhan mereka dalam menghadapi tantangan konflik yang mungkin muncul dalam operasional mereka. Pada poin ketiga itu ada pengembangan strategi penanganan konflik. Tujuan lain dari manajemen risiko atas konflik adalah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam penanganan konflik jika terjadi. Ini melibatkan penyusunan rencana tindakan yang jelas dan komprehensif untuk mengurangi risiko, meredam konflik, dan mengelola dampaknya. Pengembangan strategi penanganan konflik merupakan tahap penting dalam manajemen risiko atas konflik. Setelah potensi konflik diidentifikasi dan risikonya dievaluasi, organisasi perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola konflik jika terjadi. Berikut adalah penjabarannya itu yang lebih detail mengenai tahap ini. Yang pertama itu analisis konflik yang mungkin terjadi. Organisasi melakukan analisis mendalam terhadap jenis konflik yang mungkin terjadi berdasarkan identifikasi potensi konflik sebelumnya. Ini mencakup pemahaman tentang akar penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat, serta potensi eskalasi dan dampaknya terhadap organisasi. Lalu yang kedua itu penetapan tujuan penanganan konflik, yang dimana langkah selanjutnya adalah penetapan tujuan yang jelas dalam penanganan konflik. Tujuan ini dapat mencakup mengurangi ketegangan antar pihak, menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak, atau meminimalkan dampak negatif konflik terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi. Lalu yang ketiga itu identifikasi
strategi penanganan konflik, di mana berdasarkan analisis konflik dan tujuan yang telah ditetapkan, organisasi mengidentifikasi strategi penanganan konflik yang sesuai. Ini dapat mencakup pendekatan seperti dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan, penyelesaian konflik melalui pengambilan keputusan kolektif, atau tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa mendatang. Lalu poin keempat itu pengembangan rencana tindakan, di mana organisasi menyusun rencana tindakan yang jelas dan komprehensif untuk mengimplementasikan strategi penanganan konflik. Rencana tindakan ini mencakup langkah-langkah spesifik yang harus diambil dalam menangani konflik, termasuk penunjukan tim penanganan konflik, komunikasi yang efektif, dan prosedur darurat untuk mengatasi situasi konflik yang eskalatif. Lalu poin kelima itu pelatihan dan persiapan staf. Organisasi memberikan pelatihan dan persiapan kepada staf dalam menghadapi konflik. Ini mencakup pelatihan dalam keterampilan komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, serta pemahaman terhadap prosedur dan protokol organisasi dalam menangani konflik. Pada poin ke-6 itu pengujian dan revisi rencana, di mana sebelum diterapkan secara penuh, rencana tindakan penanganan konflik diujikan dan dievaluasi untuk memastikan kelayakan dan efektivitasnya. Organisasi juga melakukan revisi dan perbaikan pada rencana tindakan berdasarkan umpan balik dan pengalaman yang diperoleh dari pengujian. Dengan mengembangkan strategi penanganan konflik yang tepat dan menyusun rencana tindakan yang komprehensif, organisasi dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengelola konflik dengan efektif dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap keselamatan dan kelangsungan operasional organisasi. Lalu pada poin keempat itu melindungi keselamatan dan kesejahteraan staf. Salah satu tujuan yang penting dari manajemen risiko atas konflik adalah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan staf organisasi. Ini mencakup penyediaan pelatihan tentang pengelolaan konflik, penyediaan sarana keamanan dan perlindungan, serta pengembangan prosedur darurat untuk mengatasi situasi konflik yang mengancam keselamatan staf. Melindungi keselamatan dan kesejahteraan staf merupakan tujuan yang krusial dalam manajemen risiko atas konflik. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, organisasi perlu mengambil langkah-langkah yang proaktif dan preventif untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan staf. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya mengenai tahap ini, yang dimana poin pertama itu pelatihan pengelolaan konflik. Organisasi menyediakan pelatihan kepada staf tentang pengelolaan konflik. Pelatihan ini mencakup pemberian keterampilan dan strategi dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani konflik secara efektif. Staf diberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik yang memuaskan, dan pemahaman terhadap emosi dalam situasi konflik. Lalu yang kedua yaitu penyediaan sarana keamanan dan perlindungan. Organisasi menyediakan sarana keamanan dan perlindungan untuk staf dalam menghadapi potensi konflik. Ini mencakup penyediaan sistem keamanan fisik seperti pengamanan gedung, CCTV, dan akses terbatas, serta penyediaan peralatan pelindung diri atau PPE untuk situasi-situasi yang berpotensi berbahaya. Lalu poin ketiga yaitu pengembangan prosedur darurat. Organisasi pengembangan prosedur darurat yang jelas dan komprehensif untuk mengatasi situasi konflik yang mengancam keselamatan staf. Prosedur darurat ini mencakup langkah-langkah harus diambil dalam situasi-situasi seperti ancaman kekerasan, baku tembak, atau insiden keamanan lainnya. Staf diberikan pelatihan tentang prosedur-prosedur ini dan diuji secara berkala untuk memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi situasi darurat.
Lalu poin selanjutnya yaitu komunikasi dan pemberian informasi. Organisasi memastikan bahwa staf memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat tentang situasi konflik yang mungkin terjadi. Komunikasi yang terbuka dan transparan diperlukan untuk memberikan arahan, petunjuk, dan informasi kepada staf tentang tindakan yang harus diambil dalam menghadapi situasi konflik. Lalu yaitu poin berikutnya dukungan psikologis dan kesejahteraan mental. Organisasi menyediakan dukungan psikologis dan kesejahteraan mental bagi staf yang mungkin mengalami dampak emosional dari konflik. Ini mencakup penyediaan akses terhadap pelayanan konseling, dukungan peer-to-peer, dan program-program kesejahteraan mental untuk membantu staf dalam mengatasi stres dan trauma yang mungkin terjadi akibat konflik. Dengan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan staf, organisasi yang tidak hanya melindungi aset terpenting mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berdaya saing. Ini memungkinkan staf untuk bekerja dengan lebih efektif dan fokus dalam mencapai tujuan organisasi tanpa harus khawatir akan potensi konflik yang dapat membahayakan mereka. Berikutnya masuk ke poin kelima, di mana mempertahankan kelangsungan operasional. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan kelangsungan operasional organisasi meskipun dalam situasi konflik. Ini melibatkan pengembangan rencana darurat dan kontinuitas bisnis yang memungkinkan organisasi untuk tetap berfungsi secara efektif, bahkan dalam situasi konflik yang ekstrim. Mempertahankan kelangsungan operasional merupakan tujuan penting dalam manajemen risiko atas konflik. Organisasi perlu memastikan bahwa mereka dapat tetap beroperasi secara efektif bahkan dalam situasi konflik yang ekstrim. Berikut adalah penjabarannya yang lebih lanjut tentang mengenai tahap ini. Pertama itu pengembangan rencana darurat. Organisasi pengembangan rencana darurat yang komprehensif untuk menghadapi situasi konflik yang dapat mengganggu kelangsungan operasional. Rencana darurat ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi berbagai skenario konflik, termasuk ancaman keamanan, gangguan operasional, atau bencana alam. Rencana darurat ini mencakup identifikasi risiko, peran dan tanggung jawab staf, serta langkah-langkah tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Kontinuitas bisnis. Pada poin ini, organisasi mengembangkan rencana kontinuitas bisnis yang dirancang untuk memastikan kelangsungan operasional organisasi dalam jangka waktu yang lebih panjang selama atau setelah terjadinya konflik. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan operasi normal organisasi, pemulihan sistem informasi dan teknologi, serta pemulihan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Pengelolaan sumber daya. Pada poin ini selama situasi konflik, organisasi perlu mengelola sumber daya mereka dengan efisien dan efektif untuk memastikan kelangsungan operasional. Ini mencakup alokasi sumber daya yang tepat, penggunaan cadangan bahan dan peralatan, serta manajemen staf dan tenaga kerja untuk menjaga operasi tetap berjalan. Poin selanjutnya yaitu kerjasama dengan pihak eksternal. Organisasi bekerja sama dengan pihak eksternal seperti otoritas keamanan, layanan darurat, dan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan kelangsungan operasional dalam situasi konflik. Ini mencakup koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan keadaan darurat, pertukaran informasi, dan mendapatkan dukungan tambahan jika diperlukan. Lalu poin selanjutnya pemantauan dan evaluasi. Organisasi secara terus-menerus memantau situasi konflik dan melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana darurat dan kontinuitas bisnis mereka. Ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi perubahan dalam situasi dan menyesuaikan rencana mereka sesuai kebutuhan, serta belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kesiapan di masa mendatang. Dengan pengembangan
rencana darurat, dan kontinuitas bisnis yang kuat serta mengelola sumber daya dengan efisien, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tetap dapat beroperasi secara efektif bahkan dalam situasi konflik yang ekstrim. Ini memberikan kepercayaan diri kepada organisasi dan stakeholder mereka bahwa kelangsungan operasional dan pelayanan yang diberikan dapat dipertahankan di tengah tantangan yang mungkin muncul. Pada poin ke-6 yaitu meningkatkan resiliensi organisasi. Manajemen resiko atas konflik juga bertujuan untuk meningkatkan resiliensi organisasi, yaitu kemampuan organisasi untuk pulih dan beradaptasi setelah mengalami konflik atau krisis. Ini melibatkan pembelajaran dari pengalaman konflik sebelumnya, perbaikan terus-menerus terhadap proses dan prosedur organisasi, serta pengembangan kapasitas organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Meningkatkan resiliensi organisasi adalah tujuan penting dalam manajemen risiko atas konflik. Resiliensi organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk pulih dan beradaptasi setelah mengalami konflik atau krisis. Penjelasan lebih lanjutnya pada tahap ini terdapat beberapa poin, yaitu pertama, pembelajaran dari pengalaman, di mana organisasi melakukan pembelajaran dari pengalaman konflik sebelumnya untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan konflik, respon yang efektif, dan pelajaran yang dapat dipetik. Ini mencakup analisis mendalam terhadap penyebab dan dampak konflik, serta evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan strategi penanganan konflik yang telah diterapkan. Lalu poin kedua, perbaikan terus-menerus, di mana organisasi melakukan perbaikan terus-menerus terhadap proses dan prosedur organisasi berdasarkan pembelajaran dari pengalaman konflik. Ini mencakup review dan penyelesaian terhadap kebijakan, prosedur operasional, dan struktur organisasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap konflik di masa mendatang. Lalu poin selanjutnya pengembangan kapasitas organisasi, di mana organisasi mengembangkan kapasitas internal mereka untuk menghadapi tantangan masa depan yang mungkin timbul. Ini mencakup pengembangan keterampilan dan pengetahuan staf dalam mengelola konflik, peningkatan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat di saat kritis, serta investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan ketangguhan organisasi. Poin berikutnya kultivasi budaya resiliensi, di mana organisasi membangun budaya organisasi yang mendorong ketangguhan dan inovasi dalam menghadapi konflik. Ini melibatkan promosi nilai-nilai seperti kolaborasi, adaptabilitas, dan ketahanan mental di seluruh organisasi. Budaya yang kuat dalam menerima perubahan dan menangani tantangan dengan keberanian dan ketabahan dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih resilient terhadap konflik. Lalu poin berikutnya keterlibatan dengan pihak eksternal. Organisasi berinteraksi dan berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga riset, lembaga pemerintah, dan komunitas profesional untuk bertukar pengetahuan, praktik terbaik, dan sumber daya dalam memperkuat resiliensi organisasi. Kolaborasi ini membantu organisasi untuk mendapatkan wawasan tambahan dan mendapatkan dukungan eksternal dalam menghadapi tantangan konflik. Dengan meningkatkan resiliensi organisasi dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi konflik atau krisis yang mungkin muncul. Ini memungkinkan organisasi untuk pulih lebih cepat dan tetap berfungsi secara efektif dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian dalam lingkungan operasional mereka. Dengan memfokuskan pada tujuan-tujuan ini, manajemen risiko atas konflik membantu organisasi untuk mempersiapkan diri secara lebih baik dalam menghadapi tantangan konflik dan meningkatkan kemampuan untuk tetap beroperasi secara efektif dalam lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah.
Jadi pada materi manajemen risiko atas penanganan konflik itu terdapat tujuan manajemen risiko atas konflik, lalu ada bagian-bagiannya seperti seperti pada tujuan manajemen risiko atas konflik ini ada bagian-bagiannya seperti mengidentifikasi potensi konflik, lalu mengevaluasi risiko, kemudian pengembangan strategi penanganan konflik, lalu ada juga melindungi keselamatan dan kesejahteraan staf, lalu mempertahankan kelangsungan operasional dan meningkatkan resiliensi organisasi. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya tentang manajemen risiko atas penanganan konflik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.